Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dasar pemrograman dengan tema kelas utilitas dalam Java. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Di antaranya Deden Aka, Dio Muhammad Barkah, Dirman Rizky Akbar, Eni Nisa Syahidah, dan Gani Supriyadi. Tapi mohon maaf untuk Deden dan Gani Supriyadi tidak dapat hadir dalam kesempatan ini. Langsung saja ke materi, pengertian kelas utilitas. Dalam pemrograman komputer, kelas utilitas adalah kelas yang mendefinisikan seperangkat metode yang melakukan fungsi umum dan sering digunakan ulang. Sebagian besar kelas utilitas mendefinisikan metode umum. Ini di bawah cakupan statis. Untuk selanjutnya, berbagai kelas utilitas di Java, diantaranya yaitu kelas random, kelas vektor, kelas tag, kelas bitset, dan kelas hash table. Yang pertama, kelas random. Kelas random terdapat pada paket Java Util. Kelas ini merupakan kelas yang memungkinkan pembangkitan bilangan acak. Berbeda dengan fungsi random pada kelas math, kelas random memungkinkan Anda memberikan biji yang digunakan untuk menentukan bilangan acak yang bersifat statis. Dalam artian hasilnya akan berupa nilai yang sama setiap kali program dijalankan. Pada kelas math. Yang kedua ada kelas vektor. Kelas vektor merupakan kelas yang berada dalam paket yang digunakan untuk menentukan bilangan acak yang bersifat statis. Dalam artian yang ukurannya dapat diubah sewaktu-waktu. Indeks vektor juga dimulai dari 0, sama seperti indeks pada array. Sama setiap kali program vektor boleh tidak sama. Kelas ArrayList diperkenalkan pada Java versi 1.2 sebagai salah satu kumpulan kelas yang digunakan untuk bekerja dengan sekumpulan koleksi objek. Jika akan bahas lebih lanjut tentang kelas koleksi pada bagian berikutnya, versi awal Java tidak memiliki ArrayList, akan tetapi memiliki kelas yang mirip, yaitu Java util.vector. Kita masih bisa melihat vektor digunakan pada program lama dan dalam beberapa kelas standar Java, sehingga kita perlu tahu tentang kelas ini. Menggunakan vektor mirip dengan menggunakan ArrayList. Perbedaannya adalah nama metode yang berbeda untuk melakukan tugas yang sama, atau nama metode yang berbeda untuk melakukan tugas yang sama. Seperti ArrayList, suatu vektor mirip dengan array objek yang bisa berkembang jika diperlukan. Konstruktor new vektor membuat vektor tanpa elemen. Berikut sejumlah metode pada kelas vektor. Yang pertama ada add element object, menambahkan elemen pada vektor. Yang kedua capacity, kapasitas dari vektor. Yang ketiga elemen add integer index, mencetak elemen vektor index. Yang keempat first element, mencetak elemen vektor yang pertama. Yang kelima last element, mencetak elemen vektor yang terakhir. Yang keenam index of object, mencetak indeks elemen vektor berdasarkan objek string atau integer. Yang ketujuh index of object element integer index, mencetak indeks elemen vektor berdasarkan objek string atau integer dan indeks. Yang kedelapan insert element add object integer index, menyisipkan elemen baru pada indeks. Yang kedelapan remove integer index, menghapus elemen indeks. Yang kesembilan remove element object element, menghapus elemen objek string atau integer. Yang terakhir size, jumlah elemen array. Yang ketiga, kelas tag. Kelas tag merupakan bagian dari kelas Java.util. Kelas ini bisa digunakan untuk membuat struktur data yang dinamakan tumpukan. Contohnya tumpukan piring, tumpukan buku. Implementasi kelas tag sebenarnya diturunkan dari kelas vektor. Itulah sebabnya semua metode pada kelas vektor diwarisi oleh tag.
stack adalah salah satu struktur data yang memiliki sistem kerja last in first out atau LIFO yang terakhir masuk pertama keluar. Dapat diilustrasikan seperti sebuah tumpukan buku. Ketika mengambil sebuah buku di dalam tumpukan itu, maka harus diambil satu persatu dari buku yang paling atas dari tumpukan buku tersebut. Sebuah stack hanya dapat ditambahkan dan dikurangi elemennya hanya dari satu sisi, yakni elemen atas, atau bisa disebut top of stack. Fungsi dalam stack yaitu fungsi init, fungsi yang digunakan untuk inisialisasi atau membuat stack baru yang masih kosong. Fungsi full digunakan untuk mengetahui stack penuh atau tidak. Fungsi empty digunakan untuk mengetahui stack kosong atau tidak. Fungsi clear digunakan untuk mengkosongkan stack. Stack dianggap kosong apabila puncak stack berada pada posisi -1. Fungsi push digunakan untuk menambahkan data ke dalam stack. Penambahan data tidak bisa dilakukan apabila stack sudah penuh. Urutan perintahnya adalah selanjutnya menambahkan nilai top kelas penambahan data pada posisi nilai top ini jika dalam linked list menggunakan metode addDList. Kelas ini bisa digunakan untuk mengeluarkan data teratas stack dengan syarat bahwa stack tidak kosong. Implementasi perintahnya adalah menghapus data pada posisi nilai top dan menurunkan nilai top. Semua metode pada dalam linked list menggunakan metode oleh stack remove list. Dan kalau di run hasilnya. Selanjutnya kelas bitset. Bitset adalah kelas yang berada pada paket java.util. Kelas ini berguna untuk menciptakan objek yang dapat menghimpun dan memanipulasi sejumlah bit. Sebagaimana diketahui, bit adalah bagian terkecil pada komputer yang dapat dipakai untuk menyusun informasi. Sebuah bit dapat 0 atau 1. Sebuah bit dapat digunakan sebagai flag atau menyatakan keadaan yang bernilai true atau false. Sebuah kelas bit set menciptakan jenis khusus array yang memegang nilai-nilai bit. The bit say array dapat meningkatkan ukuran sesuai kebutuhan. Hal ini membuat mirip dengan vektor bit. Ini adalah kelas warisan tetapi telah sepenuhnya kembali direkayasa di Java 2 versi 1.4. The bit set mendefinisikan dua konstruktur yang ditunjukkan di bawah ini, SR no konstruktur dan deskripsi. 1 bit set. Konstruktur ini membuat objek bawaan. 2 bit set integer size. Konstruktur ini memungkinkan Anda untuk menentukan ukuran awal, yaitu jumlah bit yang dapat terus sebuah bit diinisialiskan ke 0. Bitset mengimplementasikan antarmuka clonable dan mendefinisikan metode yang tercantum dalam tabel di bawah ini. 1. Point and bitset. N isi memohon dengan bitset, objek dengan yang ditentukan oleh bitset. Hasilnya ditempatkan ke dalam objek memohon. 2. Point and not bitset. Untuk setiap satu bit di bitset, bit yang sesuai di bitset memohon dibersihkan. 3. Integer cardinality, mengembalikan jumlah set bit dalam objek memohon. 4. Point clear, 0 semua bit. 5. Point clear integer index, angka 0 bit yang ditentukan oleh index. 6. Point clear integer star index, integer n index, 0 bit dari star index ke n index 1. 7. Objek clone, duplikat objek bitset memohon. 8. Boolean equals, objek bitset, mengembalikan nilai true jika set memohon bit setara dengan 1 disahkan pada bitset. Jika tidak, metode ini kembali palsu. 9. Point flip integer index, mengembalikan bit yang ditentukan oleh index. 10. Point flip integer star index, integer n index, membalikan bit dari standar index ke n index 1. 11. Boolean get integer index, mengembalikan keadaan saat bit pada indeks tertentu. 12. Bit set get integer star index, integer n index, mengembalikan bit set yang terdiri dari bit dari star index ke n index 1. Objek innovating adalah tidak berubah. 13.
integer hash kode, mengembalikan kode hash untuk objek memohon. 14. Boolean intersect bit set, mengembalikan nilai true jika setidaknya satu pasangan dari bit yang sesuai dalam objek memohon dan bit set adalah 1. 15. Boolean is empty, mengembalikan nilai true jika semua bit dalam objek memohon adalah 0. 16. Integer length, mengembalikan jumlah bit yang diperlukan untuk menahan isi bit set memohon. Nilai ini ditentukan oleh lokasi yang terakhir 1 bit. 17. Integer next clear bit, integer start index, mengembalikan indeks dari bit dibersihkan berikutnya, yaitu 0 bit berikutnya, mulai dari indeks yang ditentukan oleh start index. 18. Integer next set bit, integer set start index, mengembalikan indeks dari set bit berikutnya, yaitu berikutnya 1 bit, mulai dari indeks yang ditentukan oleh start index. Jika tidak ada diatur 0, 1 dikembalikan. 19. Point or bit set, or isi memohon dengan bit set objek dengan yang ditetapkan oleh bit set, hasilnya ditempatkan ke dalam objek memohon. 20. Point set integer index, menetapkan bit yang ditentukan oleh indeks. 21. Point set maksud saya integer index boolean 5, menetapkan bit ditentukan oleh indeks dengan nilai yang disahkan pada 21. Point set integer index boolean p, menetapkan bit ditentukan oleh indeks dengan nilai yang disahkan pada p benar set bit, palsu membersihkan bit. 22. Point set integer start index, integer end index, set bit dari start index ke end index 1. 23. Point set integer start index, integer end index boolean p, set bit dari start index ke end index 1 dengan nilai yang disahkan pada p benar menetapkan bit, palsu membersihkan bit. 24. Integer size, mengembalikan jumlah bit dalam objek bit set memohon. 25. String to string, mengembalikan setara string objek memohon bit set. 26. Point XOR bit set, XOR ini menerapkan objek bit set dengan yang ditetapkan oleh bit set, hasilnya mengembalikan jumlah bit dalam objek bit memohon. Dan yang terakhir adalah kelas hashtable. Hashtable sesuai dengan namanya merupakan kelas yang mengimplementasikan table hash. Table hash adalah suatu tabel yang melakukan indeks dan menyimpan objek-objek dengan menggunakan kode-kode. Sebagaimana diketahui, kode hash adalah suatu kode yang secara unik mengidentifikasi objek-objek. Dengan melalui kode inilah yang dikomputasi suatu objek bisa ditemukan jika suatu kunci diberikan. Hashtable adalah bagian dari Japayutil asli dan merupakan implementasi konkret dari kamus. Namun, Japa 2 rekayasa hashtable sehingga juga mengimplementasikan interface map. Dengan demikian, hashtable sekarang terintegrasi ke dalam kerangka koleksi. Hal ini mirip dengan hashmap tapi disinkronkan. Seperti hashmap, tokoh hashtable kunci atau nilai pasangan dalam table hash. Bila menggunakan hashtable, Anda menentukan sebuah benda yang digunakan sebagai kunci dan nilai yang Anda ingin terhubung dengan kunci itu. Kuncinya kemudian hash dan kode hash yang dihasilkan digunakan sebagai indeks di mana nilai mengidentifikasikan objek-objek. Kemudian hash dan kode hash dan kalau ketika yang dihasilkan digunakan sebagai indeks di mana disimpan dalam tabel. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan sebelumnya nanti kita akan melihatkan contoh dari program kelas utilitas tersebut. Yang pertama ada contoh dari kelas bitset. Jadi seperti ini contohnya. Jadi kelas bitset digunakan untuk menciptakan objek yang dapat menghimpun dan memanipulasi sejumlah bit.
Sebagaimana diketahui, bit adalah bilangan terkecil pada komputer yang dapat dipakai untuk menyusun informasi, dan sebuah bit dapat 0 atau 1. Sebuah bit dapat digunakan sebagai flag atau menyatakan keadaan yang bernilai true atau false. Apabila di running akan seperti ini. Ini adalah contoh program class table. Dimana kalau pengertiannya, class table yaitu sesuai dengan namanya merupakan kelas yang mengimplementasikan tabel hash. Tabel hash adalah suatu tabel yang melakukan indeks dan menyimpan objek-objek dengan menggunakan kode-kode. Sebagaimana diketahui, kode hash adalah suatu kode yang sangat unik mengidentifikasikan objek-objek. Dan kalau ketika di run, hasilnya akan seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada contoh dari kelas random. Jadi seperti ini. Jadi kelas random ini merupakan kelas yang memungkinkan pembangkitan bilangan acak. Berbeda dengan fungsi random pada kelas math. Kelas random memungkinkan Anda memberikan biji yang digunakan untuk menentukan bilangan acak yang bersifat statis. Dalam artian hasilnya akan berupa nilai yang sama setiap kali program dijalankan. Apabila di running kan seperti ini. Ini dari hasil dari running. Selanjutnya contoh program kelas tag seperti ini. Kelas ini bisa digunakan untuk membuat struktur data yang dinamakan tumpukan. Implementasi kelas tag sebenarnya diturunkan dari kelas vektor. Itulah sebabnya semua metode pada kelas vektor diwarisi oleh stack. Dan kalau di run hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh dari kelas vektor. Import Java util vector, import Java util enumeration, public kelasnya kelas vektor. Public static void main string arch, vektor kotak. Di sini kami menggunakan vektor. Contoh salah satunya adalah vektor kotak. Kelas ini memungkinkan pengimplementasian array yang ukurannya dapat diubah sewaktu-waktu. Indeks vektor juga dimulai dari 0, sama seperti indeks pada array. Tipe data pada elemen vektor boleh tidak sama. Lalu kita coba di running. Dan hasilnya seperti ini.